Jangan cuekin titipannya ini yang hanya sementara. Anak-anak kita ini, ayolah bangkit, jangan menyerah. Karena kalau kita cuek sedikit, mereka akan pergi dari kita. Memang jasadnya ada di kita, tapi hatinya nggak ada. Jadi saatnya kita kembali, ayah bunda, bareng-bareng kita bangkit. Ayo kita rangkul anak-anak kita peluk mereka. Karena kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat, pemirsa sisi lain Aspen. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita tetap produktif untuk diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kita, dan terkhusus untuk buat agama kita ya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah dari ruangan sederhana kami doakan pemirsa semuanya dalam keadaan tetap semangat dan kita saling memberikan semangat buat orang lain. Di tempat sederhana ini kita akan memberikan inspirasi luar biasa dari tamu-tamu istimewa kita. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Nama beliau Ustazah Yaya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul. Iya, sehat Ustazah ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Rasa-rasanya dulu kita pernah satu kelas di waktu kita belajar bahasa Inggris ya. Betul. Betul ya. Dan ini salah satu pemateri peserta di antara peserta lainnya yang selalu memberikan inspirasi. Jadi mohon maaf dari awal kalau kami banyak tertawa gitu. Beliau memang punya energi terus. Nah, kehadiran beliau hari ini di sini ini kan saling memberikan semangat ya. Iya, Pak Zul. Sebentar Ustazah. Nama Ustazah Yaya panjangnya apa Ustazah? Hayatun nufus, Pak Zul. Hayatun nufus. Hayatun nufus. Hayat artinya hidup, nafas artinya nafas yang selalu hidup. Iya, nafas kehidupan. Oh, nafas kehidupan. Sang suami nama beliau? Faisal, Pak Zul. Faisal. Oh iya. Ustazah Yaya dulu tamatan mana Ustazah? Stein Batu Sangkar, Pak. Stein Batu Sangkar. Jadi SPDI. SPDI. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Yaya. Akhirnya Ustazah Yaya duduk juga di kursi ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Pertanyaan Pak Zul, bagaimana rasanya duduk di kursi panas Aspen nih? Keren, Pak Zul. Keren. Hangat-hangat. Oh, sangat. Walaupun hujan ya. Hujan. Oke. Saya ya, pertanyaan Pak Zul pertama, Ustazah itu anak keberapa? Anak kedua dari 6 bersaudara. 6 bersaudara. Anak kedua, berarti ada adik berapa lagi di bawah? 4 orang. 4 orang lagi. Masih ada yang sekolah? Enggak, Pak Zul. Sudah kuliah. Udah. Orang tua masih ada ya Ustazah? Masih, alhamdulillah. Masya Allah. Ustazah Yaya kampung di Palembayan, Pak Zul. Palembayan ini banyak durian ya? Banyak durian. Banyak durian, Masya Allah. Banyak cabai juga. Cabai juga ya. Pelambayan itu asal katanya apa sih? Lambai. Palembayan. Ya lambai, Pak Zul. Lambai. Karena nggak juga ditanya ini. Masya Allah. Ustazah Yaya ini selalu menginspirasi. Pak Zul ini kalau cita-cita Ustazah dulu memang jadi guru. Jadi guru, Pak Zul. Sahabat, beliau ini adalah seorang guru, seorang penulis ya, dan juga orang yang gemar belajar. Termasuk beliau ini komunitas PPA. Iya. Pola Pertolongan Allah. Saya pernah dikasih buku oleh Ustazah Yaya. Jadi orang yang selalu mendorong orang lain agar bisa produktif dan memberi manfaat. Iya. Terima kasih Ustazah Yaya. Masya Allah. Oke. Kali ini kayaknya kita bicara tentang apa ya? Karena Ustazah banyak ini. Nah, kayaknya Pak Zul mulai dari belajar yang menyenangkan. Iya. Ya kayak gini lah ya, selalu happy kalau jadi guru ya. Iya, Pak Zul. Tapi memang menikmati jadi guru Zah. Banget, Pak Zul. Banget. Kenapa? Karena guru itu sebenarnya kan yang menghasilkan banyak profesi, Pak Zul. Tapi sebenarnya guru itu sendiri dia udah praktekkan profesi-profesi itu. Misal, Pak Zul, kalau di kelas kan ada yang terluka. Yeah. Guru saat itu berperan jadi dokter. Oh, iya, Ada juga di saat kita memajang pajangan atau media, kan guru manjat. Juga jadi iya kan Pak Zul? Oh, benar. Jadi public speaking misalnya jadi udah praktek semua profesi itu di guru, Pak Zul. Dan yang lebih dahsyat itu adalah kalau kita jadi guru itu, Pak Zul, kebermanfaatan ilmu itu, Pak Zul. Nggak ada lagi rasanya yang lebih kita inginkan di hidup ini selain hal yang itu, yang bermanfaat bagi orang banyak dan ngalir terus di saat kita nggak ada nanti, Pak Zul. Itu yang paling luar biasa.
profesi guru gitu. Pak Zul. Jadi jangkauan dari impian yang panjang Betul. ini menjadi sebuah energi. Yes. Tapi kan mohon maaf kalau apakah tidak juga melelahkan dari waktu yang panjang itu? Di saat kita punya impian besar itu Pak Zul, lelah itu hilang. Masya Allah. Ini inspirasi buat Bapak dan Ibu guru ya. Iya. Ini kata kunci Ustaz saya. Yes. Dapur energinya itu ketika dia kokoh dan kuat, dia tidak akan pernah goyang ya. Betul. Jadi kayak tadi tuh dia tidak akan pernah membawa kelelahan ya. Betul, Pak Zul. Hal yang paling menyenangkan belajar ngapain Zah? Mengajar apa Mengajar yang paling menyenangkan Pak Zul, di saat ada siswa yang nggak mampu, terus kita berusaha terus. Nah, di saat dia berhasil, itulah di saat yang menyenangkan bagi seorang guru Pak Zul. Jadi ketika muridnya berhasil, Di situ momen kebahagiaan yang luar biasa bagi seorang guru. Masya Allah luar biasa ya. Tapi dengan orang tua gimana? Dengan orang tua, para orang tua? Happy Pak Zul. Happy ya. Ya, jadi memang Sebenarnya kalau orang tua ini kan tergantung guru Pak Zul. orang tua tergantung guru. Ya, kalau di awal itu kita udah jelaskan ini impian kita ini loh ayah bunda, nggak hanya sekedar nilai anak-anak aja, tetapi ada hal lain yang akan kita gali dari diri anak ini. Jadi kalau saya biasanya Pak Zul di awal pertemuan dengan orang tua itu Pak Zul bilang gini, ayah bunda jangan jadikan saya orang asing. Iya, iya. Kalau saya dijadikan orang asing, kita nggak kenal. Percuma setahun bersama, terus kita nggak saling kenal. Jadi anggap saya ini saudara, makanya saya sering panggil udah, uni ke orang tua. Karena iya. Walaupun Pak Zul pernah jadi wali murid juga. Betul. Tapi tetap Pak Zul panggil Pak dulu. Zul, karena Pak Zul udah ada Sudah lama kenal. Ada jenggot. Oh iya, ketahuan dulu itu panggil Pak Zul potong jenggot gitu ya. Iya, Ustaz saya ya termasuk orang yang dekat dengan wali murid ya. Tapi mungkin juga karena sudah lama kenal ya Ustaz saya, atau memang mudah dekat dengan orang. Itu polanya seperti apa sih? Karena ada orang nih sulit dekat dengan orang. Ustaz saya ya kayak ini, mohon maaf ya, mudah apa ya, bisa disenangi oleh banyak orang dalam waktu cepat. Ini sebentar kita ambil rahasia ini. Rahasianya apa sih, Zah? Rahasianya gini aja Pak Zul. Setiap orang tua, setiap orang yang kita temui itu sebenarnya mereka itu adalah ladang pahala bagi kita. Masya Allah, impian. Dan mereka pun juga seperti itu Pak Zul. Di saat kita sapa, senyum, kita juga kasih pahala kan Pak Zul. Dapat pahala, mereka juga dapat pahala balas senyum kita, atau kita balas senyum mereka. Ada pahala di situ Pak Zul. Masya Dan bagi saya ya, kenal nggak kenal orang, menyapa itu penting Pak Zul. Mau diiyakan mau tidak it's okay, tidak masalah. Yang penting bagi saya pengen kenal beliau, terus menyalin ukhuwah. Semakin banyak teman kan makin keren Pak Zul. Oh iya. Kerennya itu bukan hanya di dunia aja, tapi kita kan bisa bawa, oh tadi Betul, ketemu betul. Pak Zul, terus bisa jadi di dalam sholat kita doakan betul, Pak betul, Zul betul, akan betul. membawa keberkahan juga untuk Iya kita. benar Pak ya, Zul. benar Iya, Ustaz. Pak Zul dulu jadi ingat tuh waktu nyalurkan zakat tuh minta doa sama ibu-ibu. betul. Jadi kan didoakan mau umroh dulu kan. Masya Allah. Akhirnya 1 tahun jadi Masya tuh. Allah. Benar ya. Oh Semakin ini banyak rahasia. teman Pak Zul, Tapi rezeki itu semakin banyak Pak Zul. itu ya, benar Nggak ya. berpintu. oh gitu ya Ustaz saya. Ada orang kayak gini kan, tertutup. Mohon maaf ya. Iya. Kayak nyari perhatian Iya. atau gimana. Ustazah nggak takut dikatakan kayak gitu atau sosok akrab? Saya udah anti badai Pak Zul. Anti badai. Iya. Oh, luar biasa Kalau ya. bagi saya ya Pak Zul, di saat ada yang nggak suka atau yang nggak mempedulikan, kalau bagi saya nggak masalah Pak Zul, karena bisa jadi mereka ilmunya belum sampai ke situ Pak Zul, belum kenal Zahyaya atau belum tahu cara Zahya mengenal mereka mungkin belum tahu. Jadi kita bilang EGP aja Pak Zul. Emangnya gue pikirin. Gitu Pak Zul. Karena kalau kita pikirkan, Iya. kan kita yang sesak sendiri kan Pak Zul. Iya. Jadi Iya, kita betul, cuekin aja, biarkan saja. Iya benar ya. Biarkan, karena memang sudah anti badai tadi ya. Betul Pak. Iya. Kan ada orang nih bagi kita tuh obat kan Pak Zul. Bagi kita orang Bagi tuh obat. diri kita orang atau teman nih bisa jadi obat. Betul. Tatkala kita sedih dia datang, kita bahagia kan Pak Zul. Bisa juga jadi penyakit Pak Zul. Oh, 2 ya. Bisa Pak Zul. Kalau jadi penyakit seperti apa? Itu lebih bahaya. Misalnya kita sapa, dia nggak enak hati, kita masukkan dalam hati, sakit hati kita. Iya. Kita pikirkan lama-lama kan Pak Zul. Muncul penyakit baru lagi, apalagi nanti kan Pak Zul. Iya, Ketemu dia mata kita gini, bisa jadi Allah marah kan. Miring aja mata kita. Jadi penyakit kan Pak Zul.
Jadi Iya, iya, iya. sebenarnya kita boleh milih Pak Zul. Oh, iya, mau iya. kenal orang nih, mau dia jadi obat Bagi kita. atau jadi penyakit. Pilihlah yang terbaik. Penyakit bagi orang lain, penyakit juga buat diri Betul, kita. Pak Zul. Betul, Pak Zul. Padahal dia makan enak-enak juga kan. Kita mikirin dia, kita Ayo sahabat yang ini ya, ini benar saya ya. Kita sebenarnya mau nanya itu ke saya ya, itu kok happy terus begitu ya. Kemanapun energinya pernah berkurang. Oh rubahnya ini ya. Berarti ini tipe nggak hobi membicarakan hal negatif tentang orang. Kadang kalau ada seperti itu pun Pak Zul, kita harus cepat sadar diri. Kadang misalnya kita nggak ada niat membicarakan orang, tapi orang yang datang ke kita kan Pak Zul. Jadi kita terlena. Iya. Kalau saya seringnya malam-malam tuh Pak Zul. Oh, Kalau gitu Pak ya. ingatkan, kan sebelum tidur tuh kan sebaiknya kita memaafkan semua orang kan Masya Pak Allah, Zul. betul. Sebelum tidur diingat-ingat siapa ya yang udah berbuat salah tadi. Tapi yang lebih keren itu Pak Zul, kita juga bilang, ya Allah, kalau ada pun orang yang sengaja atau nggak sengaja nyakitin kita, misalnya di belakang Pak Zul atau apa, kita udah maafkan. Oh gitu. Mana tahu paginya udah meninggal kita kan Pak Zul. Masya Allah. Kita udah luar lepas biasa. dengan hal-hal yang seperti itu Pak Zul. Masya Allah luar biasa nih. Tapi Pak Zul ingin tahu sisi lain deh dari Ustazah Yaya selalu happy. Cara Ustazah Yaya marah sama anak-anak yang tertinggi, level tertinggi. Pak Zul harus cari nih. Oke. Marah tuh Pak Zul hanya Marah. dua. Dua. Gara-gara dua saja. Apa tuh Ustazah? Yang pertama ibadahnya, yang kedua adabnya. Oh ibadahnya? Ibadah misalnya sholat main-main, Oke. terus bolongnya banyak. Oke. Marah pun nggak sampai banting meja Pak Zul. Marahnya paling dipanggil, sayang ke sini. Namanya anak-anak kan Pak Zul. Marah saya paling gitu. Lihat nak, berapa bolongnya sholatnya sebulan ini? Misalnya 20. Kira-kira gimana? Kira-kira Allah senang nggak lihat seperti ini? Bundanya gimana? Sayang nggak sama saya, sama dirinya? Ya marahnya kayak gitu Pak Zul. Tapi kalau main fisik Pak Zul kan ada yang adab, yang sama teman-teman. Jadi ada SOP dengan anak-anak dulu. Kalau main fisik no gitu sama anak-anak tuh Pak Zul. gitu. Ada tepuk guling juga Pak Zul. Tepuk guling. Sebentar. Jangan suka Ya. menyakiti. Jangan suka caci maki. Oke. Bullying, no. Sayang teman, yes, gitu Pak Zul. Waduh, luar biasa ini sahabat. Tepuk guling. Jangan. Jangan suka menyakiti. Asik. Jadi guru asik yang menyenangkan. Tapi Ustazah Yaya sebenarnya asik masuk ke dunia pendidikan. Ustazah Yaya kira-kira orang lagi ngeluh dengan perkembangan dunia teknologi, dengan pemegangan gadget ternyata pengaruh mental terhadap anak-anak. Pertanyaan Pak Zul, yes or no? Yes. Yes. Berarti anak yang 5-7 tahun lalu diajar sekarang adabnya beda. Ustazah itu punya trik apa agar kan anak-anak juga happy dengan Ustazah terus? Iya. Kita lihat tuh kan waktu dulu termasuk juga anak kita Aisyah gitu ya. Iya Pak Zul. Triknya apa sih Ustazah? Ini mungkin dibutuhkan para guru ya. Iya. Karena kan di mana-mana tuh ya yang Pak Zul temukan kalau bicara kita tentang dunia itu ngeluh. Nah, Pak Zul ingin tanya, apa trik Ustazah Yaya membuat anak senang? Supaya anak senang ya Pak Zul ya. Sebenarnya kalau kita bicara, kan anak-anak nih nggak suka orang keras, nggak suka orang sensitif, nggak suka orang yang suka bentak-bentak gitu Pak Zul. Jadi kalau misalnya kita udah keras, otomatis akan ada aja tuh cara mereka untuk balas kita. Misalnya lebih pintar juga Nana itu sebenarnya. Pak Zul. Jadi sebenarnya kita pahami mereka. Kenapa mereka misalnya main gadget? Berarti ada yang salah yang belum tersampaikan bagi kita guru, bagi kita orang tua ke anak kita. Coba kita bilang Pak Zul, panggil 4 mata, bicara dari hati ke hati, kita sampaikan ini loh manfaatnya, ini loh yang mudaratnya untuk anak-anak kita ini. Kalau kita udah sering beri mereka seperti itu Pak Zul, mereka tidak akan ada lagi. Kenapa anak-anak itu hobi dengan gadgetnya? Yaitu Pak Zul, orang tua yang sengaja kasih. Nggak ada aktivitas kalau di sekolah Zayaya Pak Zul, ada kegiatan literasi. Jadi anak-anak itu memang sehari-hari itu ditantang, walaupun kelas 1 loh Pak Zul. Iya.
ditantang baca buku Pak Zul, ditemani oleh orang tua, laporan. Oh gitu. Jadi kita di kelas itu sediakan pohon literasi Pak Zul. Jadi pohon literasinya itu berisi nama anak, judul buku yang dibaca. Terus ditulis berapa halaman, terus direkap Pak Zul. Setiap hari atau sekali 2 hari itu kita kirim ke grup kelas. Oh gitu ya. Kita lihat perkembangannya ternyata dahsyat Pak Zul. Dahsyat ya, Yang Ustazah, ya. awal-awalnya anak-anak nih suka gadget, tapi orang tuanya dengan kita sounding terus bilang gini kan, yang masih kan saya tanya setiap hari, siapa yang main HP kemarin, HP siapa, berapa lama, kan kita tanya seperti itu Pak Zul. Terus yang minjamin HP-nya siapa? Nah, ada juga tuh yang bilang abinya hobi main games. Di saat abinya kebelet atau apa, anaknya disuruhnya Pak Zul melanjutkan gamenya. Gitu. Sampai iya Pak Zul, sampai di sekolah main fisik kayak itu diselusuri kan Pak Zul. Tapi yang namanya orang tua, kalau kita bicara dari hati ke hati Pak Zul, alhamdulillah sekarang udah berubah. Berubah ya. Berubah. Jadi sebenarnya gadget itu kita alihkan mereka ini ke yang lain. Ke Oh gitu buku. ya. Oh gitu ya. Terus orang tua juga harus sediakan waktu ke anak, untuk anaknya Pak Zul. Ajak nonton TV bareng, masak bareng. Kan sekarang anak-anak udah kalau mau bantu orang tua nanti aja lah, bunda aja kan gitu Pak Zul. Mestinya. Padahal anak kan pengen bantu, Pengen coba ya. pengen coba biar Kalau aja. cuci gelas jatuh begitu ya. Nanti bilang pula gelas mama mahal gitu. Padahal anaknya Iya, kan iya. kita siapkan untuk masa depan. Betul. Akan jadi suami, akan jadi anak orang, menantu orang, kan itu Pak Zul. Betul, Harus betul. dari kecil. Jadi sebenarnya kalau kita jalin kerjasama, dikontrol per bulan, lihat interaksi kita dengan orang tua, dengan anak cocok nggak, kita misalnya info ke anak gini-gini, kata orang tua gini, kan kita lihat nanti Pak Zul, cocok nggak informasinya, Oke, benar nggak. Kalau benar berarti ada perubahan, ada peningkatan. Tapi kalau nggak benar, berarti kita panggil orang tuanya. Waduh. Kan bicara dari hati ke hati Pak Zul. Ini dia ya, bicaranya dari hati ke hati, Ustazah, luar biasa. Pak Zul mikir lagi pertanyaannya. Ustazah ya, ini adab atau ilmu dulu mana? Adab. Adab. Oke. Ini adab ya. Pertanyaannya kayak gini, ada kalau di tengah-tengah para guru, mohon izin kita karena ini kita mencari inspirasi ya. Iya. Apakah berpengaruh enggak gaji guru besar? Aduh, ini agak repot, tapi nggak apa-apa ya. Iya, Guru Pak. besar dengan produktif ngajar. Kan orang ini kita bicara umum ya. Iya. Tidak bicara tempat kan harus nyari yang sertifikasi. Iya. Kalau guru dulu tuh kan bener-bener kan kayak gini, nggak kerepotan cari jam. Kan Betul Pak Zul. ngaruh nggak Ustazah? Ngaruh Pak Zul. Ngaruh ya. Ngaruh. Kalau mestinya itu gaji guru harus besar, sertifikasi, tapi kemerdekaan dalam mengembangkan imajinasi dan kreativitas harus merdeka juga ya. Merdeka Pak Zul. Jangan dikasih ngisi. Kalau sertifikasi itu sebenarnya kan manfaat untuk guru itu kan itu untuk upgrade dirinya Pak Zul. Jadi kalau misalnya gaji guru ini rendah misalnya Pak Zul, otomatis guru, apalagi yang laki-laki ya Pak Zul, Betul, sebagai betul, kepala kepala keluarga, keluarga, beliau akan mikirkan apalagi ya penambahnya. Nah, yang kita khawatirkan di saat guru ini ngajar, beliau layani misalnya online, Iya. jualan gitu Pak Zul. Iya. Kan beliau nggak fokus. Betul. Jadi kalau misalnya guru ini memang digaji, tapi kalau dibagi saya ya Pak Zul, kalau gaji itu kan namanya gaji, itu kan rezeki ya Pak Zul. Tak kala seorang guru itu udah nggak memikirkan itu lagi Pak Zul, disitulah datang keajaiban rezeki. Oh gitu. Karena kalau kita fokus ke situ, kita kecewa Pak Zul. Karena kita berharapnya ke manusia kan Oh Pak Zul. benar ya. Iya. Jadi padahal soal rezeki itu Allah yang kasih ya Allah, kan Pak Ustazah. Zul. Udah Jadi, tertulis loh Pak Zul. Betul. Misalnya rezeki Pak Zul bulan ini udah tertulis. Iya. Jadi kita nggak perlu protes. Iya benar Ustazah. Protes ngapain gitu? Nggak Pak perlu Zul. takut. Nggak perlu takut. Gara-gara itu bulan lah Pak Zul keluar dari Iya, yang Pak. lama. Karena kalau mindset kita bahwa kalau kita tidak di satu titik itu kita tidak dapat rezeki, kita jadi salah konsep. Betul. Pak Zul juga banyak dikhawatirkan orang dahulu. Sempat orang juga mengatakan begini loh Bila. Iya, Mantan kepala cabang nanti pengangguran gimana? Betul. Iya kan?
Ternyata seperti Ustazah bilang, ternyata cukup juga Ustazah. Itu kan karena ini Pak Zul, kepercayaan kita ke Betul. Allah tuh yang Iya, kurang iya, Pak iya. Zul. Iman kita nih yang belum full Pak Zul. Tapi kalau Pak Zul jujur Ustazah, 1 minggu goyang juga. Iya, Pak Zul. baru bangun tidur kan, ya Allah, nanti saya tidak bekerja ya Allah, saya yakin dengan Engkau ya Allah. Goyangnya tetap ada, tapi yakinnya masih nempel sih Ustazah. Biasa Goyang. manusiawi ya kan. Pak Zul kan goyang tuh. Sebenarnya Allah tuh lihat Pak Zul. Ayolah Zul, kembali kata. Betul. Jangan galaunya lama-lama. Pak Zul kan doa. Seminggu Ya cuma Allah, cukup seminggu ya Allah. Iya, Kan seminggu, benar. kata Allah, ayolah ini ada jalan, ada jalan kan Pak Zul. Dan ini sebenarnya memang apa ya, soal ini banyak yang ke teman-teman, soal rezeki itu benar-benar ini kan persoalan tauhid. Betul. Kadang-kadang jumlahnya banyak tapi habisnya cepat. Betul. Iya kan, kita mata yang tertipu. Tapi kalau memang soal rezeki itu kadang berkahnya ada aja lah begitu saja ya. Ada, Pak Zul. Dahulu misalnya makan tuh kalau di sebuah restoran itu mau begitu sampai ini. Sekarang di emperan pun masih kenyang. Tapi soal rezeki ya, oke. Balik tadi Ustazah, berarti soal rezeki ya. Oke, kita persoalan masih pada persoalan guru tadi ya. Iya. Jadi memang gadget ngaruh Ke terhadap anak. Mestinya yang dari peristiwa-peristiwa gadget itu mestinya orang tua bagaimana kepada anaknya, ini secara umum kita pandang nih Ustazah. Orang tua anak ini larinya ke gadget nih kan berarti ada yang kosong ruang di diri anak tuh yang dari orang tua Pak Zul. Harusnya kan orang tua cepat sadar kalau seandainya anak ini udah intens dengan gadgetnya, berarti kita harus introspeksi diri, kira-kira apa ya yang kurang. Pada umumnya anak-anak yang sibuk dengan gadget tuh umumnya orang tua yang sibuk Pak Zul. Sibuk, jadi nggak mau disibukkan oleh anaknya, dia sibuk dengan dirinya Pak Zul. Artinya orang kalaulah seandainya orang tua ini bisa lepas dari beban ini, diserahkan total semua begitu ya Ustazah. Oke, Nah, pertanyaan Pak Zul begini, Iya. ini masuk kepada cinta orang tua kepada anak, berpengaruh tidak terhadap energi mereka? Banget Pak Zul. Banget ya. Kalau pagi itu Pak Zul di kelas saya ya Pak Zul. Pagi itu saya kan selalu datang berangkat 6:30, jam 7 kurang udah sampai di sekolah. Harapannya kalau tahun sebelum-sebelumnya saya selalu jadi yang pertama di kelas itu Pak Zul. Tapi sekarang karena anak-anak ini udah dimotivasi, saya kadang jadi orang ketiga, orang kedua, bukan orang ketiga ya Pak Zul. Orang kedua. Iya. Saya datangnya tuh ketiga atau keempat. Oke. Udah ada yang ngalahin anak-anak saya ya. Oh, anak-anak sekarang lebih dulu. Anak-anak bagi saya ya itu adalah mereka ini memiliki orang tua yang luar biasa. Karena kalau ada gurunya yang menantang, yang terbaik dan terhebat itu adalah yang bisa mengalahkan saya. Sebenarnya itu kan disiplin. Oh iya benar ya. Disiplin Pak Zul. Jadi saya lihat juga orang tua yang cuek, yang mereka kurang perhatian atau ya anak-anak tuh datangnya nggak dalam keadaan nggak wangi. Saya tahu tuh Pak Zul, siapa yang ngantuk, siapa yang mandi, siapa yang nggak sarapan, nampak Pak Zul. Pas masuk pintu itu kan Pak Zul, kita lihat kalau yang beda tuh gaya aura wajahnya, oh tuh saya udah tahu nggak sarapan tadi pagi, enggak dah. Terus apa solusinya? Nggak apa-apa dah, nah puasa aja. Sampai gitu Ustazah? Puasa banyak Pak Zul. Jadi orang tua yang memang mau bekerja sama dengan guru nih Pak Zul, memang anaknya ada perubahan-perubahan. Yang awalnya suka main fisik ke teman, tapi orang tua mau menerima masukan dari guru, mau belajar, berubah anaknya Pak Zul. Oh gitu ya Ustazah? Iya, yang hobi gadget, yang hobi main games Pak Zul, yang sampai mempraktekkan gaya games itu ke teman-temannya Pak Zul. Misalnya Memukul, menendang, meninju, gitu ya? ada Pak Zul langsung praktek. Waduh. Terus tatkala ada kejadian satu kali Pak Zul, ada semut kan di dekat matanya, terus temannya buang gitu Pak Zul, langsung ditinjunya temannya. Dia langsung praktek. Karena udah nggak terkontrol karena game itu tadi Pak Zul, kan merusak. Sampai begitu ya? Tapi akhirnya karena ada korban, dipanggil orang tuanya ternyata gadget. Oh gadget persoalan. Kalau saya agak disiplin Pak Zul. Kalau Tentang orang gadget. tua tanya, Zahaya siapa, bunda siapa, ini siapa, toh anak ini cuma titipan kan Pak Zul. Karena kalau orang tua nih, kalau kita bicara seperti ini, kan titipan ini cuma sebentar dengan kita ayah bunda. Anak bunda cuma setahun dengan Zahaya, belum dikurangi libur. Anak bunda mungkin kita nggak tahu
Bisa jadi kata Allah 1 jam ke depan nggak sama kita lagi kan Bun. Jadi kalau kita sentuh hati orang tua tuh Pak Zul, keluar Pak. Iya, Keluar, saya juga Pak dulu Zul. kayak gitu. Baru sekali saya menangis di sekolah, tempat sekolah saya ya inilah. Masya Allah. Ini gurunya hebat. Kita ini bener nih pemirsa ya. Salah satu korban yang dibilang orang tua menangis itu ya yang mewawancara inilah. Sampai heboh juga kita dulu. Tapi memang bener ya. Kalimat dulu itu menyadarkan yang tadi itu kan Ustazah ya. Tapi untunglah dia tidak di depan Ustazah Yaya dulu ya. Kalau Ustazah Yaya nggak berani Mas. Tapi benar, ada waktu dulu dibilang bahwa kewajiban kita ini masanya sekarang ditemani jumlah anak berapa begitu ya. Mereka nanti akan hidup dengan dunia mereka. Betul. Ini juga buat para orang tua mungkin ya, kita berbagi ya, sharing inspirasi misalnya. Benar ya Ustazah. Pak Zul juga semenjak itu renung-renung ya juga ya begitu ya. Cuma sebentar. Cuma sebentar ya. Kita dengan anak-anak kita ini, saya selalu bilang kayak orang tua Pak Zul. Ayah bunda kan saya kelas 1 atau kelas 2 dari dulu Pak Zul. Karena memang sesuai dengan keinginan saya ya. Karena saya itu mau- penting loh, penting untuk pintu Iya. masuk berikutnya benar. Karena Ya, saya pengen pahala tuh lebih Pak Zul. Kalau di kelas tinggi mungkin kita cuma transfer Iya, ilmu, ilmu ya, iya, atau betul. yang lainnya. Kalau di kelas rendah ini Pak Zul sampai cebokin, lap ingusnya, potong Iya, iya. kukunya Pak Zul, yang orang tua lupa kita yang potongin di sekolah Pak Zul. Ya sampai segitu, jadi Ya kita Allah, mau luar biasa. ilmunya tuh lebih Pak Zul. Iya, Pahalanya tuh lebih. Tapi mungkin akan ada inspirasi begini kali ya. Begitu kita ngemas yang seperti tadi, dapat lagi inspirasi. Betul. Masya Allah, waduh, memang guru-guru Masya guru penuh inspirasi yang selalu happy ya. Saya betul ya. Karena bahagia ini kan juga sebentar Pak Zul. Oh, bahagia juga sebentar. Ya kalau kita sakit kita nggak bisa bahagia, nggak bisa ketawa kan Pak Zul. Ya Allah. Alangkah ya. indahnya di saat kita senang, Iya. sehat, kita happy, Pak Zul. Happy. Kan akan ada masanya kita sedih-sedih. Ya betul Pak Zul. Itu. Tapi kalau Iya, di iya, kelas benar. Dayaya tuh Pak Zul, misalnya dari pagi sampai jam 3 itu Pak Zul, kadang ada air mata Pak Zul. Ada air mata. Ada maksudnya air mata di antara jam itu kadang air mata. Tapi bagi Dayaya, apapun kondisinya, di saat anak itu mau pulang, mereka harus smile, harus senyum. Itu Pak Zul. Kami ada kalau di sekolah kami itu untuk mendekatkan anak nih Pak Zul, ada namanya BPI. BPI ini Bina Pribadi Islami. Bina pribadi. Itu Islami. adalah pelajaran yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak Pak Oh Zul. gitu. Ya karena di kelas saya kan udah nggak ada bullying, main fisik tuh udah nggak ada Pak Zul. Jadi sekali seminggu itu anak-anak kan duduk seperti orang halakah gitu Pak Zul, melingkar. Terus kita duduk di tengah untuk membuat mereka percaya diri. Kita kasih amanah MC tilawah atau murajaah hafalan gitu Pak Zul. Saya apa materinya. Jadi di situ ada masa-masa kita muhasabah Pak Zul. Anak-anak muhasabah. Jadi saya dari awal tuh udah bilang ke ayah bunda Pak Zul, kalau di kelas ini bukan orang lain, tapi anak ayah bunda semuanya. Kalau ayah bunda cuma ngantarnya 1 orang ke sekolah, tapi sebenarnya ayah bunda udah ngantar 28 orang. Karena anak ayah bunda udah 28 orang Masya Allah, sekarang. betul, ya. Jadi untuk mendekatkan hati anak-anak nih, kalau orang tua ke sekolah ngantar anak saya, misalnya anak salam dengan saya ya. Ada bunda kan atau ayah yang berdiri salam juga. Salam nak sama bunda, salam nak sama umi. Nah, jadi anak-anak nih Pak Zul, biar nggak ada bullying atau nyakiti teman, ya itu kita dekatkan hati mereka. Kalau di awal-awal saya bilang ke ayah bunda, kita di kelas nih ayah bunda setahun ini target kita bukan main-main, tapi target kita itu ayah bunda anak kita ini adabnya bagus, dan memang di pikiran mereka ini apa yang mereka lakukan itu karena Allah saja. Dan target kita cuma satu ayah bunda. Nanti kalau saya sering nangis kalau pertemuan pertama tuh Pak Zul, jangan ketawain. Oh gitu ya, betul. Jadi saya bilang kan target kita tuh cuma satu ayah bunda, di padang mahsyar nanti kita baris bareng-bareng, pegangan tangan, masuk surga, duduk dekat Rasulullah, terus tatap wajah Allah. Itu impian terbesar. Jadi ke anak-anak setiap hari saya selalu sebutkan itu. Ini bukan teman antum, tapi saudara antum. Jadi mereka kadang-kadang muhasabah tuh duduk berhadapan Pak Zul, pegang tangan saudara antum. Karena tangan saudara antum inilah yang nanti yang akan mengingatkan antum, membawa antum ke surganya. Nggak ada lagi nak. Kalau nilai kita bisa cari. Cuman kalau kebersamaan kita
ingin masuk surga bareng-bareng itu, Iya. ya dari sekarang kita coba. Kan kita nggak tahu kapan. Betul. Kapan kita akan pergi, kapan kita akan dipanggil, kita nggak tahu. Jadi kita lakukan aja yang terbaik. Jadi di kelas Dayaya tuh Pak Zul, kalau ada yang bertengkar, itu mereka udah saling ingatkan. Masya. Itu saudara antum, gitu Pak Zul. Panjang Jadi bukan mulutnya tuh Pak teman, Zul. ya. Itu Oke. bukan teman, iya. Itu saudara antum, itu saudara antum. Jadi Masya mereka udah bersaudara Pak Zul. Betul. Berbagi pun kadang pisang Pak Zul. Pisang itu kan 1 bagi 28 terbayang Pak Zul. Satu pisang bagi 28. Iya Pak Zul. Ini guru-guru luar biasa. Jadi berarti dipotong pakai pisau. Saya potong, silakan bagikan ke saudara antum. Ada yang minta disuapin juga tuh Pak Zul. Sama? Temannya suapin aja, karena nggak mungkin kan Pak Zul udah Oh, iya, suapin iya, aja anak. Gitu Pak Zul. Jadi ikatan emosi secara persaudaraan terbangun ya. Bang. Oh, jadi ingat saudara Muhajirin dan Ansor yang Ustazah lakukan ini. Masya Iya. Kalau sudah bicara saudara, itu tidak lagi bicara soal ini ya, sakit dia, sakit kita begitu ya. So, ini hebat sekali nih Ustazah. Ini kan pendidikan apa ya, basic karakter terdalam sebenarnya ini Ustazah. Karena kan persaudaraan itu kan kalimat saudara kan banyak orang bertengkar nanti sudah besar karena dibicara masalah kerakusan harta atau sikut begitu kan. Tapi kalau sudah saudara, ayo sedangkan harta aja dibagi kan. Kalimat duduk persaudaraan sesama muslimnya. Kalau misalnya ada yang main fisik Pak Zul, saya tanya, ini siapa nak? Saudara Zah. Terus dengan saudara kenapa main fisik? Terus katanya nggak sengaja Ustaz. Terus gimana lagi? Minta maaf. Peluk tuh Pak Zul. Anak-anak tuh peluk saudara antum. Dilatih dari awal Pak Zul. Oh gitu. Karena saya pengennya nanti di kelas 2 itu mereka bukan jadi orang asing, tapi mereka akan menyatukan nanti, itu targetnya Pak Zul. Iya, ini pasti jadi terbayang ya. Ketika dia naik kelas 2, kelas 3, kelas 4, Ustazah Yayanya tetap seperti yang dia pandang dia sewaktu kelas 1. Benar, Zah? Betul Pak Zul. Masya Allah. Oh, iya, menjadi Ustazah yang selalu dirindukan. Pasti teriak-teriak tuh Pak Zul. Kalau Apa tuh? ketemu di lapangan, Ustazah Yaya. Kalau kelas 1 sekarang malah panggil ini Pak Zul. Kalau saya marah dikit kan Pak Zul. Misalnya kan ada yang nggak mendengarkan guru atau apa, kan saya nasihati. Terus ada yang ke depan tuh Pak Zul. Ustazah Yaya cantik marah. Gitu Pak Zul. Bagaimana saya mau marah Pak Zul? Iya kan Pak Zul? Anak-anak. Iya. Oh, Jadi iya. udah pandai Pak Zul anak-anak Iya, tuh. pintar ya. Angkat Betul kita ya. supaya nggak marah. Iya. Dia sudah diajari sama Ustazahnya dari awal. Saya selalu panggil anak-anak tuh dengan panggilan-panggilan yang membuat mereka itu percaya Happy ya? diri. Happy ya? Contoh Ganteng. ganteng, pangeran, Oh, pangeran. pejuang, Oh. belahan hatiku. Pokoknya terserah saya saja Pak Zul. Yang enak dia, tapi Iya. dia bangga dengan Iya, panggilan Pak itu. Zul. Saya Oh bilang iya, kan iya dari benar jam- ya Ustazah ya. Betul. Ketika seorang anak dikatakan hai ganteng, anakku yang cantik apa begitu ya? Iya, kalau bagi anak-anak kan itu kita cuma jangka pendek manggilnya. Betul, Nanti kita betul, mungkin bisa masuk ke memuji apa yang mereka lakukan Pak Zul. Tapi bagi anak-anak yang baru masuk kelas dengan nampak wajahnya yang senyum, Masya Allah, I love you kata dia ya. Dia bilang I love you too. Ya. Kan kita dapat energi juga Iya, Pak iya, Zul. bener ya. Kalau Aduh. misalnya kita jaim ke murid Pak Zul, kita dijauhi Pak Zul. Oh gitu ya. Anak Ini itu polanya ya. butuh gurunya. Oh iya betul ya. Makanya di sekolah itu kalau bisa kita tuh Pak Zul, apa yang orang tua nggak isi ruang yang ada di diri anak tuh kita ambil alih aja dulu. Oh gitu ya. Sambil sembari kita masuk ke orang tua, nasihati, ingatkan orang tua, karena ruang ini nggak boleh kosong Pak Zul. Betul. Tapi Pak Zul, ingatan Pak Zul ketika Ustazah bicara itu, Pak Zul ingat ke dapur mahma dari seorang guru. Kan begini loh Ustazah. Iya. Kalau gurunya stres, Mm-mm. nggak mungkin happy kan? Betul Pak Zul. Berarti Ustazah Yaya jarang stres ya? Jarang Pak Zul. Oh, Zayaya sedih, Zayaya itu masih ketawa Pak Zul. Sedih Ustazah Yaya? Masih bisa Masih ketawa? ketawa. Marah Zayaya tuh Pak Zul, rumah bersih. Oh gitu. Lucu kan Pak Zul? Iya, Zaya heran Pak Zul. iya, betul, Di saat betul. Zaya ada kesal atau marah kan Pak Zul, Ah. kain beres. Oh, Masa iya. oke. Oke. Ini selesai. Lucu kan Pak Zul marahnya? Polanya kayak gini nih, kayak mengalihkan energinya dari sebuah energi tindakan mengungkapkan dengan mengerjakan. Iya. Lucu kan marahnya Zaya Pak Ya, Zul? ini pintar ditiru nih.
Ya artinya nanti abinya Nana panggil abinya, panggil ayah. Ayahnya Nana bilang begini nih, mudah aja bagaimana Ruhani bersih. Bikin ubinya atau tiba-tiba kok bersih, susah juga bedakan nenek. Ini lagi marah atau memang semangat. Tapi benar, ini kan mengalihkan sebuah energi marah menjadi yang bentuk produktif ya. Iya. Tapi kita jadi ingat begini, kita sebagai orang tua. Mohon maaf ketika begini Ustazah, kan kita sebagai orang tua terhadap anak ini kadang-kadang dua hal nih Ustazah. Contohnya kayak gini nih, di waktu-waktu tertentu ini kan mau misalnya ngantar anak ya Ustazah ya. Di detik-detik mau sampai, mestinya kan ini emosinya diringankan. Kan ada mungkin marah, tapi kan emosi anak tuh diringankan sehingga begitu endingnya kayak landing itu lebih enak ketika dia mau sekolah. Pertanyaan Pak Zul adalah, apakah banyak atau adakah anak-anak yang Ustazah bisa deteksi ini pasti dimarahi ayahnya, ini pasti dimarahi ibunya? Bisa Pak Zul. Bisa ya Ustazah? Dari matanya Pak Zul. Aduh, dulu waktu Pak Zul jadi bisa ketawa marah nih. Oke. Kadang Gitu ya. kan pagi itu anak-anak kalau yang dia happy, menyapa gurunya. Kalau saya di parkir udah dijemput tuh Pak Zul. Oh gitu. Iya, saya udah salam gitu Pak Zul. Ada minta peluk juga kan Pak Zul. Jadi kalau anak nih cuman masuk tanpa menyapa saya langsung ke tempat duduk. Oh, berarti ada sesuatu. Terus ada juga yang matanya yang sembab gara-gara nangis gitu kan Pak Zul. Nampak Pak Zul. Oh gitu ya. Tapi kalau dilihat Ustazah kan sudah lama ngajar nih. Itu meningkat dan amarah orang tua terhadap anak-anak tak Ustazah? Enggak Pak Zul. Enggak ya. Kalau saya lebih mengamankan orang tua. Di grup dia akan lepas anak kita dengan senyum. Enggak boleh marah. Kalau ayah bunda marah nanti dibalas marah mau. Kayak itu Pak Zul. Saya kalau kayak orang tua agak tegas Pak Zul. Jadi kayaknya Ustazah tidak hanya guru bagi anak-anak. Iya. Tapi guru buat orang tuanya ya. Betul Pak Zul. Orang tuanya sudah diajar, selesai pekerjaan kita. Kita happy saja. Saya dengan orang tua itu seperti bersaudara juga Pak Zul. Gitu ya. Bercandanya lepas. Karena kalau saya jaim, saya nggak bisa marahin anaknya Pak Zul. Oh iya ya. Iya, makanya segan. saya kan panggil orang tua tuh Uni udah. Oh gitu. Walaupun kecil umurnya tetap panggil Uni udah. Udah Karena oke. saya nak mau tua cepat. Ini juga strateginya ya. Oke. Oh iya. Waduh. Jadi tatkala kita udah panggil Uni udah, berarti kan sudah saudara kita. Kalau ada kekurangan di anak beliau, berarti beliau udah siap menerima. Oh saya mau marah. Kita pun marah nggak segan kan Pak Zul? Iya. Karena bahasanya lunak. Iya. Iya ini nanti anaknya diajarkan ya. iya. Lepasnya tajam, nadanya Betul, lembut nih. Bun, lihat penghubung. Itu aja Pak Zul. Oh gitu. Nah, terus nanti dapat chat. Maaf ya Za, sibuk ini Za, nggak diisi Za. Itu aja saya ya. Uni itu Iya, kayak gitu Pak Zul. Iya. Ustazah ya luar biasa nih inspirasinya. Ini baru satu tentang mengajar happy nih kita bahas ya. Iya Allah, luar biasa ini sahabat ya. Tapi Pak Zul jadi ingat begini, apakah anak-anak kekurangan cinta dari para orang tua? Ada. Ini secara umum ya, bukan lokal Ustazah. Kalau secara umum kan gini lah. Kalau kita dari dari generasi itu tingkat emosi anak-anak ini meningkat. Salah satu diantaranya gadget tadi. Betul. Ya, tapi apakah anak-anak menurut saya juga kekurangan cinta dari orang tuanya? Iya. Atau simbol cinta, mencintai. Dan mestinya seperti apa sih orang tua melambangkan bahwa dia mencintai? Seperti apa sih Ustazah? Sebenarnya kalau anak-anak ini Pak Zul cukup diperhatikan Cukup diperhatikan saja. Mulai dari memperhatikan dia makan, tukar baju, hal-hal kecil yang dilakukan anak. Karena orang tua itu yang lupa Pak Zul. Oh iya. Misalnya dia kan pakai sepatu tuh Pak Zul, yang biasanya belum pandai pasang Iya, tali. ikat. Nah. Tapi orang tuanya nampak tapi nggak ada puji anaknya. Bagi anak, oh berarti ini bukan prestasi. Oh gitu ya. Oh berarti bagi bundanya yang prestasi ini cuma rapor aja. Sebenarnya anak nggak butuh itu Pak Zul. Kalau hal kecil misalnya kan saya ya ada semut di jilbab saya ya, Masya Allah makasih ya nak bujang, I love you, kan kita kayak gitu Pak Zul. Nah tuh. Iya. Terus dia happy kan Pak. Oh berarti hal kecil yang anak lakukan dihargai. Anak-anak kan gitu Pak Zul. Sholat dia dengan benar. Kalau anak sholat tuh saya selalu di kelas Pak Zul. Karena lihat kan gerakan hari ini dia kurang.
kita panggil, Bang, gerakannya tadi gimana tuh? Iya Zana udah lapar, besok lebih baik ya. Besok kan dia perbaiki Pak Zul. Jadi hal-hal kecil yang kita lihat tuh bagi mereka itu wow Pak Zul. Itulah yang akan membuat mereka tumbuh. Ada juga satu lagi Pak Zul. Bagi orang memilih ketua kelas itu paling 1 kali semester atau 1 tahun. 1 tahun. Kalau Oke. saya enggak Pak Zul. Gitu, Setiap minggu 2 orang ketua. Oh, gantian. Gantian. Jadi setahun itu ada yang dapat 2 kali, ada yang dapat 3 kali Pak Oh, Zul. jadi setiap anak merasakan jadi pemimpin ya? Iya Pak Zul, kan mereka akan jadi pemimpin juga Pak Zul. Jadi kalau misalnya sekali semester atau setahun, padahal potensinya ada loh Pak Zul anak-anak nih. Terus kenapa kita harus batasi mereka untuk tampil, menyiapkan temannya, mengambil misalnya kelasnya dapat yang terbaik, ngambil pialanya ke depan. Padahal mereka pengen kan? Iya. Tapi kalau seandainya kita cuma pilihnya 1 orang Pak Zul, apa yang terjadi dengan yang 27, yang sekian-sekian anak? Iya. Padahal mereka sama mampu, cuma menyiapkan teman, memanggil guru yang belum masuk atau ada yang kita minta tolong, kan semua anak kita bisa. Itu saya lakukan udah semenjak 5 tahun belakang Pak Zul. 5 tahun Di ya? rolling, perubahannya dahsyat Pak Zul. Dahsyat ya Ustaz. 3 bulan aja itu udah nampak kepemimpinan mereka. Yang paling kita bangga itu percaya dirinya Pak Zul. Percaya diri ya. Kalau saya tanya, siapa yang mau tampil ke depan? Ngapain aja? Saya kan selalu tantang. Misalnya udah pada ngantuk kan Pak Zul. Siapa yang mau tampil ke depan? Pantun boleh, nyanyi boleh, goyang boleh. Terserah apa. Oh iya. Pokoknya apa yang mau ditampilkan? Oke. Pokok anak tuh cuma ke depan gini Pak Zul. 2, 3 buah durian. Oh, anak lupa. Itu Pak Zul. Pokoknya lucu Pak Zul. Ini mau pantun katanya tadi. Oh pantun tapi dia logatnya apa kan. Jadi 2, 3 ini saya lupa. Cuman itu Pak Zul. Tapi apa yang kita lihat mereka kan ke depan. Betul. Percaya diri. Dia sudah action. Udah action. Dan teman-teman terpancing kan. Udah siapkan pantun tuh Pak Zul. Nyanyi. Malah sampai yel-yel banyak Pak Zul. Gitu. Dari mereka. Masya Allah. Kalau mau pulang tuh Pak Zul, sebelum mereka pilih yang emo tadi Pak Zul, tuh yel-yel dulu anak-anak tuh Pak Zul. Ada yel-yel. Kalau yel-yel kelas daya itu kan ini 1 azakah, disiplin, percaya diri, hebat. Itulah kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, mantap. Kan gitu Pak Zul. Happy, Kayaknya kalau mendengar Ustaz saya ya sahabat, kita mau dibawanya seperti mau ingin jadi guru ya. Ini menghadapi anak-anak itu sangatlah sulit ketimbang kita menghadapi ribuan orang. Iya kan Ustaz saya? Menghadapi anak-anak satu lokal, anak kecil SD itu, ini ada mau 1000 orang ya, ini lebih sulit anak-anak. Iya. Maka cobalah kayak ini kan, siapa yang hebat dia public speakingnya di depan orang-orang hebat, tapi di hadapan anak-anak. Iya. Tapi kalau sukses di hadapan anak-anak, dia sudah otomatis menjadi Masya Allah. public speaking hebat di depan orang-orang yang sudah lebih dewasa. Jadi sebenarnya yang pantas mewawancari Ustaz saya. Masya Ya. Allah. Pak Zul. Luar biasa nih. Masya Allah. Iya dahsyat ya. Tapi support sang suami juga terhadap Ustazah jadi guru juga penting ya kali ya. Banget Pak Zul. Tapi ayahnya mendukung ya. Sangat mendukung. Beliau ini kan jarak umur beliau dengan saya ini 12 tahun Pak Zul. Jadi selama 16 pernikahan, kalau orang lihat wajah beliau karena agak ke Indian gitu, pemarah Pak Zul. Tapi anugerah terindah bagi saya nggak ada artinya uang, karena beliau tuh belum pernah marahin saya ya Pak Zul. Sekalipun selama pernikahan Pak Zul. Waduh, ini rahasianya. Hei suami-suami, jangan dimarahi istrinya. Apapun positif Pak Zul, yang positif beliau selalu support ya. siap mau ngantar atau beliau support Pak Zul. Jadi ketahuan ini Ustazah ya siapa kekuatan Ustazah di belakang ternyata adalah sang ayah yang tak pernah marah sama Ustazahnya. Jadi inspiratif sekali nih. Masya Allah. Ustazah ya anak berapa orang Ustazah? 3 Pak Zul. 3 ya. Aduh, inspiratif sekali. Dahsyat sekali. Ini belum kita masuk cerita menulis. Kayaknya nggak cukup untuk satu episode. Ini kita bahas dulu tentang ini aja ya. Sebenarnya kekurangan anak-anak ke depan, Ustazah lihat apa ya? Kalau ada satu ide, pilih satu ide.
Apa yang akan kalau disuruh membuat sebuah perubahan terhadap anak-anak, kekhawatiran lah. Apakah satu kekhawatiran besar Ustazah ya terhadap anak-anak di masa mendatang? Kurangnya perhatian orang tua. Waduh. Kurangnya perhatian orang tua. Ya, karena itulah yang akan membuat mereka nggak menjadi anak yang kita pengen. Oh, gitu ya. Iya, Pak Zul. Masya Allah nih, ini memang tamparan besar nih, sahabat. Orang tua main game, Betul. orang tua cuek. Bahkan yang kayak tadi tuh kita jadi terinspirasi. Ada anak kecil pasang tali sepatu, hanya kita memperhatikan, lalu ucapkan kata-kata hebat. Masya Allah. Iya ya. Kalau hal kecil itu kita hargai, Pak Zul, mereka akan cari hal besar. Hal besar apa lagi ya yang bisa dibuatkannya? Itu kan kecil. Bisa jadi suatu hari mereka prestasinya lebih besar kan? Karena udah biasa dihargai kerjanya kan, Pak Zul. Siapa yang bisa? Ya? Siapa ketika anak dihargai persoalannya kecil, dia akan mencari sesuatu yang lebih besar. Betul. Mereka akan lebih kreatif, lebih percaya diri karena mereka yakin, oh ini usahanya, orang tuanya akan dukung, dan apalagi ya, kita akan butuh anak-anak seperti itu, Pak Zul. Kalau sekarang masang sepatu aja anak-anak dihardikan, Pak Zul. Ada tuh kalau anak-anak saya orang tuanya yang mau cepat jemput, cepatlah dihardik-hardik gitu kan. Saya marahin juga ibunya. Bon, kesini dulu Bon. Apa Zah? Bunda mau juga saya marahin kayak gitu. Oh enggak Zah, nanti jangan lupa minta maaf tuh, peluk. Iya Zah. Jangan lupa lapor nanti kata saya ya Pak Zul. Kayak gitu Pak Zul. Akhirnya orang tua menyadari. Oh iya ya, kata orang tua. Ya kalau kita hardik terus apa lagi yang mau dikerjakan anak Pak Zul? Bantu masak nggak boleh. Nanti gini. Oh mau pasang sepatu ini. Oh nanti gini. Terus anak kita mau ngapain Pak Zul? Ada lagu. Begini aku salah. Benar nggak saya? Jadi anak itu bingung mau melakukan apa begitu ya? Oh ya sudah yang tadi kita tidak apresiasi, kemudian ini dilarang, itu dilarang. Jadi sebenarnya generasi yang memang generasi yang kayak generasi agak bukan mental bertarung. Sebenarnya kadang-kadang juga kesalahan orang tua yang terlalu khawatir dengan anak ini sekarang ya. Makanya sekarang tuh Pak Zul banyak anak-anak yang cari perhatian. Kalau saya lihat anak-anak tuh yang setiap hari minta peluk tuh Pak Zul, kalau kelas 1 kan masih bisa kita peluk. Kalau kelas tinggi kan nggak boleh lagi Pak Zul. Betul ya. Umumnya tuh anak-anak yang laki-laki tuh jarang dipeluk Pak Zul. Anak laki-laki jarang dipeluk? Yang laki-laki. Karena dari pilihan mereka tuh kalau saya lihat ya Pak Zul. Bagaimana saya yang mendeteksi ini? Iya, karena saya tanya pagi dipeluk nggak tadi? Terus dia bilang hari ini kita tos aja ya. Oh peluknya besok-besok. Dia berdiri tuh Pak Zul. Saya nomor 1 kan, nomor 1 tuh hati Pak Zul. Hati itu peluk. Jadi kenapa peluk? Pengen peluk saja. Gitu besoknya saya tanya, kenapa Bang? Ya jarang dipeluk. Ada yang nggak ingat dia kapan terakhir dipeluk. Kelas 1 loh Pak Zul. Iya. Jadi kata saya kalau orang tua cuek dalam hal-hal kecil itu Pak. Padahal itu kebutuhan psikisnya ya Ustazah ya. Sangat Pak Zul. Jadi dikasih uang nih, perhatian kan, ngerti nggak mama cari duit gitu ya. Iya. Karena cinta selalu diterjemahkan dengan duit atau uang. Iya. Padahal kebutuhan psikis dipeluk tadi kan istilahnya sederhana sepertinya Ustazah ya. Tapi kebutuhan psikis anak ya, tentram, aman, tenang ya. Nyaman. Oh gitu. Itu yang kurang sekarang dari orang tua. Karena sibuk nih Pak Zul. Makanya anak karena orang tua udah mulai nggak perhatian, HP atau cari orang tua lain. Jadi bisa saja dia sebenarnya lebih merasakan orang tua lain yang lebih perhatian, atau dia lebih percaya ke gurunya. Betul. Karena orang gurunya atau orang lain, om atau siapanya yang terdekat yang lebih perhatian, ya dia dekat dengan. Pak Zul, memori ini mengingatkan Pak Zul salah satu anak yatim di sini. Kita bicara face to face. Dia usianya sudah 20 tahun. Ketika dia makan sama rumah temannya, diajak sama ini dia sudah 20 tahun nih. Iya. Apa katanya? Dipanggil, nak makanlah Lena kita nasi. Dia bilang kata itu tidak pernah didapat sama orang tuanya. Diajak makan bareng-bareng duduk sama dia. Katanya saat itu Pak, air mata saya itu tidak bisa saya tahan sehingga dia makan sambil nangis. Kemudian apa katanya itu, saya tidak bisa nahan air mata Pak katanya.
Karena kata nak makan kita lagi itu nggak ada pernah didapatkan. Makan surang lah. Kolita pori makan ya terserah begitu kan. Ternyata satu kata itu ternyata memang sangat dibutuhkan, benar loh kok Ustazah. Sampaikan ya. Waduh, ini memang menginspirasi sekali ya. Masya Allah. Tapi kalau di kelas saya yang anaknya dekat dengan orang tua itu Pak Zul, memang contoh kalau anak kelas 1 itu kan tidak semua pandai membaca Pak Zul. Tapi kalau yang kedekatan dengan orang tuanya itu memang lebih Pak Zul, itu lebih cepat pandainya Pak Zul. Oh gitu. Iya, saya udah lihat, memperhatikan. Mempengaruhi kepada kecerdasan emosi. Betul. Ya. Inteligensi ya. Betul Pak Zul. Jadi karena orang tuanya intens, ada motivasi besar dalam diri anak itu untuk mencoba terus, berlatih terus. Jadi hasilnya memang beda Pak Zul. Betul. Waduh, ini materi kita masih panjang nih lagi sahabat. Tapi Ustazah ya, ini kira-kira hal apa yang penting mau kalau seandainya ada orang tua di sini berbaris, Ustazah ya mau pesan apa sih sama orang tua nih? Mau bilang, ayah bunda, I love you. Karena peran kita sebagai orang tua itu Pak Zul, bukan hal yang mudah. Anak-anak kita butuh kita, ayolah pulang gitu Pak Zul. Kita jemput lagi kita sembuhkan lagi luka-luka yang udah kita berikan ke anak-anak kita. Ayah bunda jangan nyerah, karena ada Allah yang udah kasih kita amanah. Yakin kalau Allah udah kasih kita, kata Allah mampu. Jangan cuekin titipannya ini yang hanya sementara, anak-anak kita ini. Ayolah bangkit, jangan menyerah. Karena kalau kita cuek sedikit, mereka akan pergi dari kita. Memang jasadnya ada di kita, tapi hatinya nggak ada. Jadi saatnya kita kembali, ayah bunda, bareng-bareng kita bangkit. Ayo kita rangkul anak-anak kita peluk mereka. Karena kalau mereka udah dewasa, kita nggak mau peluk lagi. Masa kecil inilah yang harus kita manfaatkan. Kalau seandainya pun kita udah terlanjur nggak melakukan itu, nggak ada salahnya kita memulai lagi dengan cara yang berbeda. Mungkin itu Pak Zul. Masya Allah. Momen mengharukan Ustazah. Ini jangan dibikin muhasabah ya Ustazah. Ini kita kalau muhasabah kita yang menangis duluan. Ini sudah kuat-kuat, Tapi luar biasa benar Ustazah. Aduh, dahsyat sekali ya inspirasi dari Ustazah Yaya. Ini episode 1 ya Ustazah. Besok lagi ada inspirasi lain yang memang kita ini cukup luar biasa, dari sebuah inspirasi dari Ustazah Yaya yang mencoba mengajar anak untuk selalu happy dan termotivasi untuk terus berbuat, terutama lagi menyatukan di hati-hati di antara mereka. Kita doakan Ustazah Yaya selalu sehat, diberikan kekuatan, iman, ilmu, pengetahuan, dan ketegaran dalam mendidik generasi di masa mendatang ya. Boleh pesan untuk anak-anak Oh iya, murid, mungkin untuk anak-anak murid Ustazah, pesan apa sih Ustazah? Anda kata banyak anak murid nih. Iya. Termasuk juga ini di samping pesan untuk anak murid, nanti closing statementnya sekalian ya Ustazah. Kalau untuk anak murid Untuk apa sih anak pesan? Ustazah Yaya dimanapun berada, saya yang ngajar tuh udah dari tahun 2006 Pak Zul. 2006 ya? Yang di sekolah sekarang. Kalau sebelumnya dari tahun 2002. 2002. Dimanapun antum semua berada, yakinlah yang lawan terbesar antum itu adalah diri antum sendiri. Jangan pernah pikirkan apa kata orang, lakukan aja selagi itu benar kata Allah, lanjut. Karena bagi orang lain, diri kita ini adalah musuhnya. Musuh yang akan merasa mereka yang akan kita kalahkan. Tapi jangan pedulikan itu, terus maju. Karena bagi kita itu targetnya bukan itu, nak. Tapi target kita itu adalah kita nanti duduk bareng di surganya, di samping Rasulullah, menatap wajah Allah. Itu adalah impian terbesar kita. Jadi cayo. Closing statementnya Pak Zul. Terima kasih Pak Zul udah diundang saya ke sini, sangat luar biasa. Hari ini walaupun hujan di luar, hujan di dalam juga Pak Zul. Waduh, iya. Ini kita supaya sengaja nggak jatuh juga hujan nih, Iya, karena Pak itu. Zul. Aduh, ya benar ya. Kalau closing statementnya Pak Zul, jika kita masih sehat, masih ada yang bisa kita berbagi untuk orang, kasih aja. Kasih aja. Kalau kita masih sehat, berbuatlah. Karena impian terbesar kita untuk menjadi hamba terbaik itu adalah tatkala kita bisa memberi manfaat ke banyak orang. Karena
kalaulah kita punya kemampuan, kita terus mengeluh, terus kita terus meminta ke orang, ya nanti endingnya juga akan mengecewakan diri sendiri. Jadi teruslah melangkah, berbuatlah, karena yang kita tuju bukanlah dunia saja, tetapi adalah surganya. Impian terbesar kita itu adalah Pak Zul, Zahyaya, tim, teman-teman kita, saudara-saudara kita bareng-bareng Pak Zul. Masya Allah. Bareng-bareng di padang mahsyar nanti, berdiri bareng, masuk bersama-sama. Nggak ada lagi impian lain Pak Zul. Cuman itu. Masya Allah. Sahabat semuanya, semoga kita semuanya nanti misalnya ya Mbak yang mewawancarai atau yang mendengarkan, Masya yang menginspirasi. Kalau kami tidak ada di surga nanti kan itu ya. Tadi dipanggil-panggil saya ya. Sama-sama. Karena saya banyak muridnya jadi di surga itu sudah banyak begitu, Masya Allah. Baik sahabat semuanya, terima kasih telah menonton channel, tetap setia di channel Sisi Lain Aspen, dan kita doakan kembali berkah buat Ustazah Yaya apa yang telah sampai akhirnya. Saya Zulfam Yadi Dan saya Hayatun Nufus, Ustazah Yaya, mengucapkan terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.